Bab Assalamualaikum. 1541 sampai bab 1545. Tetapi Kapten Sao kehilangan nyawanya dengan tidak bersalah sebelumnya, dan Wakil Direktur Leng masih hilang. Dalam hal ini, tidak dapat dihindari bahwa Wakil Direktur Sun akan menjadi paranoid. Tetapi sekarang semua orang dapat melihat bahwa Li Fugui cukup baik. Jika dia benar-benar meninggalkan game ke-6 kami, niscaya akan menjadi bencana bagi kami. Jika tidak ada yang lain, sejauh menyangkut perusahaan konferensi ramuan, kami tidak akan bisa menanganinya untuk sementara waktu. Karena Wakil Direktur Sun sudah mengatakan ini, saya pikir kita harus setuju dengan Wakil Direktur Sun terlebih dahulu. Anda dapat maju dan berbicara dengan Li Fugui dan biarkan dia tinggal, setelah Sun Sigang selesai berbicara. Dia tidak mau. Pada saat ini, Su Linjiang sebenarnya menyeringai lagi dan berkata, "Benar, biarkan Kapten Li tinggal. Setelah kita memilih wakil direktur eksekutif, posisi wakil direktur yang kosong akan disediakan untuk Kapten Li." Kali ini, sebelum Sun Soukang dapat mengatakan apapun, Saudari Ming memimpin dan berkata dengan dingin, "Wakil Direktur Su, Anda telah lama berada di biro ke-6 kami. Tidakkah Anda pikir Anda masih memahami hal ini? Apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkannya dia pergi?" Li Fugui menjabat sebagai wakil direktur biro ke-6 kita. Su Linjiang tercengang. Sekarang yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa kuatnya Li Fugui. Saya bahkan tidak memikirkannya lebih dalam, lebih-lebih lagi. Dia akan mengerti jika Sun Soukang melompat untuk melawannya sekarang. Namun di hadapannya, Wakil Direktur Ming justru berdiri untuk membantah. Dia tidak dapat memahami hal ini. Bagaimanapun, itu ada di dalam hatinya. Li Fugui milik Saudari Ming. Ketika dia memandang Sister Ming dengan tatapan bingung. Saya tidak menyangka Sister Ming akan menatap Su Linjiang saat ini dan berkata-kata demi kata, "Wakil Direktur Su, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat serius sekarang. Dalam waktu 5 tahun, jika Anda berbicara tentang membiarkan Li Fugui menjadi wakil direktur, jika saatnya tiba, Anda, wakil direktur, tidak boleh terus menjadi wakil direktur." Su Linjiang berkata dengan wajah pahit, "Wakil Direktur Ming, saya hanya mengatakannya dengan santai, bahwa, baiklah, saya berjanji untuk tidak membicarakan masalah ini ke kantor pusat di masa depan, kan?" Saudari Ming tidak melanjutkan topik yang dikatakan Su Linjiang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Jadi, dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang di depannya, "Kapten Li masih terlalu muda sekarang. Ketika dia menangani beberapa hal, dia mungkin memiliki ide yang berbeda dari kita, yang membuatnya terlihat kurang lancar ketika dia menangani beberapa hal. Hal yang menurut saya harus bisa Anda rasakan adalah ketika dia menangani segalanya, dia melakukannya dengan adil dan adil serta berdasarkan kepentingan rakyat." Pada titik ini, Saudari Ming berhenti, setelah melihat sekeliling wakil direktur yang hadir. Saudari Ming menaikkan nada suaranya dan melanjutkan, "Tentu saja, saya juga tahu bahwa Li Fugui mungkin memiliki lebih banyak sumber daya daripada semua orang di sini. Menurut statusnya, dia tidak seharusnya memiliki begitu banyak sumber daya. Tetapi jangan lupakan, kami tidak memberinya banyak sumber daya ini. Semuanya diperoleh melalui usaha dan kerja kerasnya sendiri. Sebelumnya, Wakil Direktur Sun mengusulkan agar Li Fugui menyerahkan dengan sumber daya di tangannya. Semua orang dapat bertanya pada diri sendiri, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan jika dihadapkan pada perlakuan tidak adil seperti itu?" Mendengar ini, meski Sun Soukang lebih menjijikkan daripada memakan kotoran lalat. Tapi tidak mungkin, sekarang semuanya menjadi seperti ini. Betapapun menjijikkannya, masalah saat ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Saudari Ming melihat semua orang masih diam, dan Sun Soukang berhenti berbicara omong kosong. Setelah mencapai efek yang dia inginkan, Saudari Ming berkata tanpa daya, "Oke, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang, baiklah."
Saya menyetujui permintaan Wakil Direktur Sun dan berbicara dengan Li Fugui terlebih dahulu. Tetapi bisakah hal itu dilakukan pada akhirnya? Aku tidak menjaminnya. Sun Soukang akhirnya menarik napas lega. Selama Sister Ming bersedia untuk pergi dan membantunya membicarakan masalah ini, 9 dari 10, Li Fugui akan setuju untuk bertahan di game ke-6. Artinya, krisis yang disebabkan oleh Panacea Conference Company juga dapat diselesaikan dengan lancar. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Sun Soukang buru-buru berdiri dan mengucapkan terima kasih. Saudari Ming, saya permisi kali ini. Saudari Ming berdiri, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa, ini semua adalah tugas saya. Ketika Saudari Ming berbalik dan pergi keluar, Sun Si dan Lan Liming tidak berkata apa-apa lagi. Mereka bangkit dan bergegas ke kantor mereka. Su Linjiang awalnya berencana pergi bersama Sun Si dan Lan Liming. Alhasil, dia justru berdiri bersama dua orang tersebut. Sun Soukang berkata kepadanya dengan dingin, Wakil Direktur Su, haruskah Anda tinggal beberapa menit? Su Linjiang mengerti. Harus ada duel antara dirinya dan Sun Soukang. Daripada menunggu sampai akhir, lebih baik jelaskan sekarang dan katakan padanya secara langsung bahwa Anda tidak akan berada di level yang sama dengannya di masa depan. Segera, dia dan Sun Soukang adalah satu-satunya dua orang yang tersisa di aula Fei Long yang besar. Sun Soukang tampak murung dan menatap Su Linjiang. Su Linjiang tampak tenang, menyalakan rokok, menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan kepulan asap putih dari mulutnya. Lalu perlahan dia bertanya, Wakil Direktur Sun, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Sun Soukang He berdiri, mendekati Su Linjiang selangkah demi selangkah, dan bertanya, Wakil Direktur Su, izinkan saya bertanya, apa yang terjadi pada Anda hari ini? Apakah Anda lupa perjanjian kita sebelumnya? Su Linjiang tersenyum santai, Wakil Direktur Sun, setuju. Apa setuju? Sun Soukang tiba-tiba mengertakkan gigi dan menatap Su Linjiang. Wakil Direktur Su, kamu. Su Linjiang berdiri dan menatap Sun Soukang dengan penuh arti. Setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia berkata, Wakil Direktur Sun, kita telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan sekarang hanya kita berdua. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang menyentuh hati saya. Jika tidak ada Kapten Li Fugui, peluang Anda untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif akan sangat kecil, hanya kurang dari 40%. Tapi sekarang, karena keberadaan Li Fugui, kamu harus melepaskan impianmu menjadi Wakil Direktur Eksekutif secepat mungkin. Juga, jangan perlakukan semua orang seperti kamu bodoh. Deputi Direktur Ma telah mengikuti Anda selama berapa tahun. Dia tidak memiliki pujian, tetapi kerja keras. Bukan, setiap kali Anda mengusulkan beberapa resolusi dan yang lain tidak setuju. Wakil Direktur Ma adalah orang pertama yang membantu Anda mengangkat tangan Anda. Iya, saya juga tahu bahwa keluarga Wakil Direktur Ma lebih lemah dari keluarga Sun Anda. Tapi jangan lupa, keluarga Ma juga merupakan raja wilayah barat laut saat itu. Tapi untuk orang seperti itu, bagaimana kamu memperlakukannya sebagai manusia? Terkadang kamu harus berhati-hati, dan aku tidak ingin menjadi kuda kedua adalah Tong Feng. Juga, jika Anda ingin bertahan hidup dan menjaga kejayaan dan kekayaan keluarga Sun Anda, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana kali ini dan berhenti berpikir untuk melawan Li Fugui. Tapi pikirkanlah tentang cara bertarung dengannya. Dia membangun hubungan yang baik. Mungkin dengan cara ini, bahkan jika dia menyingkirkanmu, dia tidak akan menyerang keluarga Sunmu. Jika kamu tidak mendengarkanku dan berencana masuk neraka melalui jalan ini, aku khawatir keluarga Sunmu akan sepenuhnya terlibat dalam hal ini, menghilang di dunia. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh dan tulus, Su Linjiang berbalik dan pergi,
Sun Shoukang memandangi punggung Su Linjiang saat dia berbalik dan pergi. Kemarahan di hatinya mulai meningkat, kemarahan dan keinginan untuk menang. Benar-benar mengalahkan alasan Sun Shoukang. Setelah berdiri tertegun selama beberapa detik, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fa Keming. Pada saat ini, Fa Keming telah membawa Ma Tongfeng ke Wolong Hall. Karena salah satu meridian di tubuhnya terputus, Ma Tongfeng hampir tidak ada bedanya dengan orang cacat. Dia membuka matanya dengan grogi, kemudian dia melihat Fa Keming berdiri di depannya. Lihat situasi ini, Ma Tongfeng mengerutkan kening dan bertanya, "Kapten Fa, Anda, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan?" Fa Keming mencibir dan berkata, "Wakil Direktur Ma, menurut Anda apa yang ingin saya lakukan? Jika ada yang ingin Anda katakan, kamu bisa mengatakannya sekarang. Selama itu jika aku bisa membantumu melakukannya, aku pasti akan membantumu." Ma Tongfeng tahu di dalam hatinya bahwa Fa Keming dan Sun Shoukang adalah sekutu. Sekarang dia dibawa ke sini oleh Fa Keming. Ini menyebalkan. 100% ingin mengeksekusi dirinya sendiri. Meskipun saat dia datang ke paviliun Donghai hari ini, dia sudah menyatakan tekadnya untuk mati. Tapi sekarang, Qi Kuai Chuo dia menyesalinya. Dia ingin bertahan hidup, bukan karena hal lain, hanya karena dia tidak ingin mati di depan Sun Shoukang. Persis seperti yang dikatakan Su Linjiang kepada Sun Shoukang di Istana Feilong. Dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mencoba menyanjung Sun Shoukang. Tapi pada akhirnya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak memuaskan Sun Shoukang, bajingan ini ingin menyingkirkannya sepenuhnya. Pikirkan ini, Ma Tongfeng mengertakkan gigi dan berkata, "Kapten Dharma, apakah menurutmu kamu akan baik-baik saja jika kamu menemukan cara untuk membunuhku sekarang? Biar ku beritahu, jika kamu benar-benar membunuhku kali ini, cepat atau lambat kamu akan menjadi yang kedua aku." Orang seperti Sun Shoukang selalu mengutamakan kepentingan. Setelah kehilangan kepentingannya, apakah menurutmu dia masih bisa membentuk aliansi denganmu? Fa Keming tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Ma Tongfeng, omong kosong yang tidak berguna. Di game ke-6, meski berstatus istimewa, sebagai kapten tim penegak hukum markas, ia tampil gagah. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah pengambil keputusan. Meski memiliki kekuasaan yang besar di tangannya, namun kekuasaan tersebut juga diberikan oleh para wakil direktur tersebut. Karena itu, baginya, jika dia bisa menjabat sebagai wakil direktur semasa hidupnya, dia akan puas. Alasan dia memilih mengikuti Sun Shoukang kali ini adalah karena hanya Sun Shoukang yang menjabat sebagai wakil direktur eksekutif. Barulah dia yakin bisa duduk di posisi wakil direktur. Tapi jika itu Suster Ming, apakah dia bisa duduk di posisi ini tidak diketahui. Lagi pula, Sister Ming selalu menuntut dirinya sendiri sesuai dengan aturan game ke-6. Untuk menjabat sebagai wakil direktur tidak hanya membutuhkan kualifikasi, tetapi yang lebih penting, koneksi dan kontribusi pada biro ke-6. Jelas sekali, dia tidak memiliki masalah dengan koneksi, namun kontribusinya pada game ke-6 mungkin tidak sebaik beberapa kapten tim misi. Sama seperti Li Fugui ini, meski anak ini mengikuti game ke-6 dalam waktu tersingkat, ia dipromosikan menjadi yang tercepat. Namun Anda harus tahu bahwa pada hari dia memasuki inning ke-6, dia menerima pukulan tersulit yang dikeluarkan bersama oleh markas inning ke-6, Operasi Guntur. Dan saya menerima misi tersebut sampai sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak organisasi bawah tanah yang dia hancurkan. Di samping itu, dia juga membentuk tim non-staff yang belum pernah ada sebelumnya untuk tim misi game ke-6. Terlebih lagi, efektivitas tempur anggota tim non-staff sudah 100 kali lebih menakutkan dibandingkan beberapa tim resmi. Di permukaan, sepertinya Li Fugui sedang mengembangkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Namun melihat perkembangan game ke-6 secara keseluruhan, tentu ini menjadi suntikan darah segar ke game ke-6.
Kontribusi yang sangat besar, begitu banyak pujian. Jika seseorang mengusulkan untuk menjadikan Li Fugui sebagai wakil direktur, Hill dapat memikirkan apakah Sister Ming akan mendukungnya atau Li Fugui. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Fa Keming menyilangkan kaki dan menghela nafas kepada Ma Tongfeng di depannya. Wakil Direktur Ma, saya mengerti maksud Anda, tetapi masalahnya adalah orang-orang harus selalu melihat ke depan. Saya telah berada di game ke-6 selama beberapa dekade. Dari anggota tim biasa hingga kini menjabat sebagai kapten tim penegakan hukum markas besar. Anda juga tahu berapa banyak suka dan duka yang saya alami dalam prosesnya. Sejujurnya, itu dimulai sejak saya menjadi kapten tim penegak hukum markas besar 15 tahun yang lalu. Saya selalu merasa masa depan saya cerah. Iya. Berapa umur saya saat itu? 35 tahun. Pada usia 35 tahun, saya dapat mencapai prestasi seperti itu. Haha, siapa yang tidak mengatakan bahwa saya akan dapat mencapai hal seperti ini di masa depan, melonjak ke langit. Tapi apa hasilnya? Saudari Ming bergabung dengan Biro ke-6 pada tahun saya menjadi kapten penegak hukum markas besar. Dia tampaknya baru berusia 18 tahun di sana, kan? 18 tahun? Haha, 2 tahun kemudian, dia menjabat sebagai wakil kapten tim kedua. Dia sudah menjadi pemimpin di usia 20. Pada usia 25 tahun, Sister Ming menjabat sebagai kapten tim ke-9. Pada usia 30 tahun, dia menjadi anggota termuda dari tim ke-6 kami sejak didirikan, wakil direktur. Tetapi bagaimana dengan saya? Aku sudah menunggu selama 1 tahun, 15 tahun penuh, tapi aku masih berdiri diam. Iya, aku juga akui kalau dibandingkan dengan Kak Ming, aku memang mampu. Kedua, dari segi latar belakang keluarga, seperti apa keberadaannya adalah keluarga Ming mereka, sebuah keluarga dengan warisan 500 tahun, warisan yang mendalam, dan orang tua mereka. Pada titik ini, air mata mengalir di mata Fa Keming. Dia mengangkat kepalanya dan berusaha untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Setelah melihat langit-langit di dalam rumah, dia terdiam selama beberapa detik. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu bicarakan? Lao Ma, maksudku, umurku 50 tahun. Meskipun bagi kami para pejuang kuno, usia 50 tahun adalah masa keemasan latihan, ya. Satu hal yang harus kita akui adalah seiring bertambahnya usia, kita tidak sebaik generasi penerus dalam hal berpikir dan memahami hal-hal baru. Jika saya tidak dapat mengambil langkah maju secepat mungkin, maka hidup saya akan berhenti di sini." Ma Tongfeng secara alami tahu apa yang dikatakan Fa Keming. Dia menatap Fa Keming. Mau tak mau saya bertanya, "Kalau begitu, apakah menurut Anda jika Anda mengikuti Sun Shou-kang kali ini, Anda akan 100% sukses, Anda pasti bisa menjadi wakil direktur?" Fa Keming berkata dengan percaya diri, "Selama wakil direktur Sun bisa menjadi wakil direktur eksekutif, maka saya pasti bisa menjadi wakil direktur. Jika saya tidak takut dengan lelucon Anda juga tahu bahwa orang-orang seperti Sun Shou-kang itu serakah. Setelah dia menjadi wakil direktur eksekutif, dia pasti akan menggunakan semua keuntungan dari posisinya dan mencoba segala cara untuk memperkuat keluarga Sun mereka. Dia pasti akan membuat serangkaian keputusan yang salah saat itu. Dan sekarang di Biro ke-6, berapa banyak wakil direktur yang mendukungnya? Bahkan Anda, wakil direktur yang selalu mengangkat tangan untuknya, sekarang duduk di sini, sekarang dia ada di sini. Berapa banyak wakil direktur yang tersisa yang bersedia mengangkat tangan untuknya? Haha, dalam situasi ini, bukankah seharusnya dia menemukan 2 orang yang dapat dia kendalikan dan yang dapat membantunya mengangkat tangan pada saat-saat penting poin, seseorang? Mendengar Fa Keming mengatakan ini, Ma Tongfeng menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba teringat penampilannya saat itu. Pada hari-hari itu, dia dan Fa Keming sama persis. Baru saja, ketika Ma Tongfeng mengingat masa lalu,
Ponsel Fa Keming berdering di depan Ma Tongfeng. Fa Keming tidak banyak berpikir dan langsung menjawab telepon. Direktur Sun, tolong beritahu saya jika Anda punya perintah. Sun Soukang, dengan penuh amarah, berkata dengan dingin, ayo kita lakukan. Fa Keming tidak berkata apa-apa, sebaliknya, dia langsung menutup telepon. Sedikit yang saya tahu, saat Fa Keming dan Ma Tongfeng sedang mengobrol, Li Fugui muncul di balok di sisi utara Wolong Hall tanpa ada yang menyadarinya. Saat dia mengarahkan kamera ponselnya ke dua orang di depannya, kedua orang ini masih belum mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Tunggu sampai Fa Keming mengambil tindakan, setelah mengalahkan Ma Tongfeng sepenuhnya. Li Fugui kemudian menyelinap keluar dari istana Wolong seperti embusan angin. Saat dia menemukan Tantai Zixuan, Xiao Chan dan Suetu. Tanpa diduga, saudari Ming yang datang mencari Li Fugui kebetulan ada di sini. Melihat senyum bahagia Li Fugui, Tantai Zixuan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Fugui, apa yang sudah kamu lakukan begitu lama? Dia baru saja selesai berbicara. Li Fugui tidak punya waktu untuk menjawab. Tanpa diduga, seseorang di kejauhan berteriak, lonceng Balai Wolong berbunyi, bel Balai Wolong berbunyi. Balai Wolong adalah aula yang didedikasikan untuk penegakan hukum di Biro ke-6. Dan bunyikan belnya, artinya ada yang meninggal di Istana Wolong. Menurut aturan tidak tertulis Ining ke-6, dalam keadaan normal, hanya mereka yang berada di kantor pusat dan memegang posisi kepemimpinan yang berhak memasuki aula Wolong untuk diinterogasi. Setelah Sister Ming mendengar teriakan itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening, segera menatap Li Fugui, dan kemudian bertanya dengan dingin, Li Fugui, katakan padaku, kemana kamu pergi sekarang? Li Fugui tersenyum santai, dan datang dengan tenang, duduklah di kursi batu di pavilion sebelah Anda. Saudari Ming bergegas mendekat, dengan marah, dia meraih kerah baju Li Fugui. Kemudian dia bertanya dengan keras, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Pertanyaan tatap muka, Li Fugui tersenyum tipis, mengulurkan tangannya, dan dengan mudah membuka tangan Sister Ming. Kemudian dia melihat ke arah Tantai Zixuan, Suetu dan Xiao Chan. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Suetu, Suetu, pergi dan awasi sekeliling. Suetu mengangguk dan berjalan pergi dengan ekspresi waspada di wajahnya. Lagi pula, mereka kebetulan berada di taman belakang sekarang. Hutan lebat di sini, Li Fugui tidak ingin disadap. Dia menunggu sampai Suetu memberi isyarat oke di kejauhan. Li Fugui hanya tersenyum pada saudari Ming dan berkata, Saudari Ming, kamu benar-benar ingin tahu di mana saja aku? Jantung saudari Ming berdetak kencang ketika dia melihat mata Li Fugui. Dia mengepalkan tinjunya. Dapat dilihat bahwa pada saat ini dia sangat marah. Karena dia mungkin sudah menebaknya, orang yang tewas di Istana Wolong kali ini tak lain adalah Ma Tongfeng yang baru saja berkonflik dengan Li Fugui. Dan alasan mengapa Ma Tongfeng meninggal, 9 dari 10, Li Fugui lah yang melakukannya sendiri. Lagi pula, di seluruh game ke-6, tidak ada orang lain selain Li Fugui yang bisa melakukan ini. Setelah Li Fugui melihat ekspresi wajah saudari Ming, dia tampak sedikit tidak berdaya dan berkata, tunggu sebentar, menurutmu bukan aku yang lari untuk membunuh Ma Tongfeng, kan? Sister Ming semakin yakin dengan tebakannya. Dia menatap Li Fugui dan bertanya, Li Fugui, kamu bajingan, karena bukan kamu, bagaimana kamu tahu bahwa orang yang meninggal adalah Ma Tongfeng? Li Fugui terkekeh dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, kamu secara khusus membiarkan dua-dua lain menatapku. Bukankah dia memberitahumu bahwa selain menjadi seniman bela diri kelas dunia, bisakah aku juga pandai mencubit? Satu kalimat, dia hampir membuat Suster Ming marah sampai mati. Di sebelahnya,
Tantai Zixuan juga memasang ekspresi panik di wajahnya. Dia menjilat bibirnya yang kering, berjongkok di samping Li Fugui, dan bertanya dengan hati-hati, "Fugui, beritahu aku secepatnya, apakah kamu benar-benar melakukan ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Kalian apakah kamu pikir aku gila? Di markas besar Biro ke-6? Pavilion Donghai, saya berlari untuk membunuh seorang wakil direktur. Apakah menurut Anda saya bisa melakukan hal seperti itu?" Dengarkan ini, hati Tantai Zixuan yang cemas perlahan-lahan menjadi rileks. Tetapi Xiao Chan di sebelahnya berbicara lagi dan bertanya dengan suara rendah, "Paman, karena Ma Tongfeng tidak dibunuh olehmu, mengapa kamu menunggu sampai orang yang meninggal adalah Ma Tongfeng? Selain itu, kamu belum memberitahu kami hal itu, kamu baru saja pergi ke suatu tempat." Li Fugui menyembunyikan senyum di wajahnya. Tampak serius. Dia berkata, "Bukankah ini sederhana? Saya akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu sekarang. Yang pertama, mengapa saya tahu bahwa orang yang meninggal di Istana Wolong adalah Ma Tongfeng? Karena baru saja, bahwa Kapten Penegak Hukum membawa Ma Tongfeng ke Istana Wolong, dan ketika dia membawa Ma Tongfeng pergi, dia melakukan gerakan mematikan. Anda mungkin tidak memperhatikan bahwa dia sepertinya dengan lembut mencengkeram bagian belakang leher Ma Tongfeng. Tapi itu saja. Tapi itu langsung memotong salah satu meridian Ma Tongfeng. Meskipun saya tidak begitu mengenal Biro ke-6 Anda, saya juga tahu bahwa di Biro ke-6, direkturnya adalah wakil direktur eksekutif. Direktur akan turun. Anda dan wakil direktur, dan yang lainnya harus berada di belakang Anda dalam hal status dan status. Haha, orang yang statusnya jauh lebih rendah dari Ma Tongfeng bisa melarikan diri dan langsung melakukan tindakan kejam seperti itu. Benda, apa maksudnya ini? Bukankah itu berarti orang ini mempunyai niat membunuh? Ketika Sister Ming mendengar ini, dia dengan percaya diri mengingat kejadian tadi. Dan kemudian dia tidak bisa tidak bertanya kepada Li Fugui, "Mengapa kamu tidak mengungkitnya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa saya membawanya kalau begitu? Ma Tongfeng apa hubungannya hidup dan mati denganku? Bajingan ini telah menemukan seseorang untuk membunuhku. Oh, dan kemudian aku mengetahui bahwa seseorang akan membunuhnya, dan aku melompat keluar untuk menyelamatkan dia. Haha. Aku datang ke Laut Cina Timur. Di depan pavilion, seseorang berencana membunuhnya, dan aku sudah menyelamatkannya sekali. Aku tidak bisa terus menyelamatkannya, kan?" Sister Ming merasa sedikit panik, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya sebanyak mungkin, dan bertanya pada Li Fugui, "Kalau begitu, kamu selalu bisa memberitahu kami kemana kamu pergi sekarang, kan?" Li Fugui ingin mencegah Sister Ming menyerangnya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, dia berdiri lebih dulu dan mendorong Saudari Ming untuk duduk di kursi batu di sebelahnya. "Saudari Ming, silakan duduk dulu. Duduklah dan kita akan bicara pelan-pelan." Dia menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui bahkan mundur 2 langkah. Setelah memastikan mulut besar Sister Ming tidak menyentuh wajahnya, dia hanya berkata sambil tersenyum, "Mengenai kemana saya pergi sekarang, saya akan menjawab Anda dengan jujur sekarang. Baru saja, saya benar-benar pergi ke Istana Wolong." Seperti yang diharapkan Li Fugui, dia baru saja mengatakan ini. Saudari Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Tanpa berpikir panjang, dia menamparkan wajah Li Fugui dengan keras. Jika Li Fugui baru saja mengikuti game ke-6, tamparan Sister Ming mungkin benar-benar mengenai wajah Li Fugui. Tapi sekarang, meskipun Li Fugui benar-benar memberi kesempatan pada Sister Ming, Sister Ming juga melewatkan pengundian. Setelah pergelangan tangan Li Fugui dicengkeram, Saudari Ming berteriak keras, "Li Fugui, apakah kamu jadi gila? Apakah kamu benar-benar berniat menjebakku dalam situasi yang tidak baik dan tidak adil?" "Iya. Saya akui bahwa Ma Tongfeng pantas mati, tetapi kamu juga tidak bisa melakukan ini. Lakukanlah."
tidak menunggu sampai Sister Ming selesai. Li Fugui langsung melepaskan tangan Sister Ming. Dia berkata dengan marah, "Saudari Ming, tahukah Anda mengapa saya bersikeras mundur dari game ke-6 Anda?" Dia melihat beberapa garis hitam muncul di dahi Li Fugui. Hati Sister Ming menegang dan dia menatap Li Fugui dan bertanya, "Mengapa?" Li Fugui muntah dengan getir dan berkata tanpa daya, "Kenapa lagi? Itu karena anggota game ke-6-mu tidak percaya satu sama lain. Tidak apa-apa." Wakil direktur dan wakil direktur saling curiga, para kapten saling mengecualikan, dan para anggota tidak puas satu sama lain. Mari kita bicarakan. Dalam hal ini, meskipun saya bisa tinggal sekarang, bukankah saya akan diusir oleh kamu cepat atau lambat? Seperti kali ini, aku baru saja mengatakan aku pergi ke Istana Wolong. Dan kamu benar-benar mengidentifikasi aku sebagai pembunuh Ma Tongfeng. Mengapa kamu berpikir begitu? Apakah karena aku punya masalah dengan Ma Tongfeng? Dengan kata lain, kamu tidak pernah percaya padaku sejak awal dan membiarkanku memasuki game ke-6. Kamu hanya ingin menggunakan sumber daya obat mujarab di tanganku untuk mengkonsolidasikan posisimu di game ke-6. Jadi sampai sekarang, meskipun saya telah bekerja keras untuk mengelola tim kedua sehingga Anda dapat menjabat sebagai wakil direktur eksekutif, sehingga efektivitas tempur tim kedua sekarang menempati urutan pertama di antara semua tim misi, Anda juga masih tidak percaya aku, dan menurutmu aku punya motif lain untuk bergabung denganmu. Saudari Ming terdiam, kemarahan di wajahnya juga hilang sama sekali. Dia tidak menyangka Li Fugui tahu persis apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, dia membiarkan Li Fugui bergabung karena dia menyukai sumber daya ramuan di tangan Li Fugui. Alasan mengapa Hua Duo dikirim ke Li Fugui, meskipun dia tidak menjalankan tugasnya, adalah untuk mengetahui latar belakang sebenarnya dari Li Fugui. Adapun membiarkan Li Fugui berpartisipasi dalam operasi Guntur, itu juga bagian dari permainannya. Menurut pendapatnya, selama Li Fugui mengikuti game ke-6, Li Fugui akan bersyukur dan menjadi bidak catur di tangannya. Setelah membiarkan Hua Duo tinggal bersama Li Fugui dan mengetahui detail Li Fugui, dia dapat dengan kuat memegang Li Fugui di tangannya. Langkah terakhir, biarkan Li Fugui menjalankan misi operasi Guntur. Ini juga merupakan langkah paling kritis. Jika Li Fugui melakukan gerakan ini dengan baik, pengaruhnya akan terus meluas di game ke-6 dan sekaligus meningkatkan statusnya di game ke-6. Jika Li Fugui gagal selama misi dan terbunuh, maka dia secara alami dapat membiarkan Hua Duo langsung menggantikan Li Fugui dan mengambil alih desa Xiaoxi. Tunggu sampai saat itu, jika dia ingin menjadi wakil direktur, pada dasarnya dia tidak harus bersaing. Menurutku permainan catur ini sempurna, namun siapa sangka Li Fugui bagaikan seorang teater yang akan terus maju dan tak terkalahkan. Sampai sekarang, Li Fugui sudah sangat kuat bahkan sebelum dia sadar kembali. Li Fugui berlatih nyanyian. Setelah benar-benar memahami apa yang dipikirkan Sister Ming, dia menjadi lebih bertekad dalam rencana sebelumnya. Di game ke-6, Anda tidak bisa berhenti, karena Sister Ming berencana memanfaatkannya. Dia bisa menggunakan Sister Ming kali ini. Tentu, Li Fugui tidak akan menunjukkan pemikiran seperti ini di wajahnya. Dia ingin membuat semuanya terlihat begitu alami dan betapa tidak berdayanya dia. Hanya dengan cara inilah Sister Ming dapat ditaklukkan sepenuhnya olehnya seperti Hua Duo. Pikirkan ini, Li Fugui justru mengeluarkan air mata dari matanya, lalu duduk di kursi batu dengan sedih dan mulai menceritakan semua yang ditemuinya sejak mengikuti game ke-6. Tanyakan pada diri Anda, berapa banyak hal yang Anda lakukan yang benar-benar mempertimbangkan saya? Tentu saja, saya juga tahu bahwa saya, Li Fugui, hanyalah orang biasa di desa. Aku belum membaca dia telah menulis buku. Dan dia masih menjadi orang bodoh yang ditertawakan dalam beberapa dekade terakhir. Tapi itu bukan alasan kenapa kamu menggodaku sembarangan, kan?
Demi apa yang aku bicarakan hari ini, saya tidak akan peduli dengan perasaan apapun. Jika sebelumnya, saya mungkin benar-benar tidak dapat memahami pikiran Anda, tetapi sekarang, saat saya berhubungan dengan semakin banyak orang dan benda, saya dapat melihat bahwa kamu menyeretku ke game ke-6 karena kamu hanya menyukai bidang pengobatanku. Adapun membiarkan Huaduo tinggal bersamaku, di mata orang lain, kamu mungkin ingin Huaduo melindungiku, tetapi kenyataannya, kamu hanya ingin Huaduo untuk memantau setiap gerakanku. Haha, dan omong kosong operasi guntur itu, katakan sejujurnya, bukankah ini tindakan yang membuatku mengambil inisiatif untuk mati? Saudari Ming, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu digantikan olehku? Apa yang akan aku lakukan padamu? Mempertimbangkan hal-hal ini, menurutmu apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki kekuatanku saat ini? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Saudari Ming benar-benar bingung untuk beberapa saat. Wajah cantiknya memerah, melihat Li Fugui. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Li Fugui tidak akan memberi kesempatan pada Saudari Ming untuk berdebat, dia hanya memiliki satu tujuan sekarang, itu membuat Sister Ming merasa sangat bersalah padanya. Hanya dengan cara ini, hanya Saudari Ming yang akan berdiri dari sudut pandangnya dan mempertimbangkan masalahnya untuknya. Karena itu, setelah melihat diamnya Suster Ming, Li Fugui menghela nafas berpura-pura sedih. Kemudian dia melanjutkan dengan nada serius, tentu saja, sejak saya mulai berkembang hingga sekarang, saya tahu Anda telah banyak membantu saya. Agar adil, Anda memberi saya kesempatan bagus untuk berkembang dengan membiarkan saya masuk ke dalam game ke-6. Pada saat yang sama, ini juga memberi saya panggung untuk menunjukkan kemampuan saya. Oleh karena itu, aku tak ingin lagi memerinci apa yang sudah kamu lakukan padaku. Lagi pula, aku juga orang yang membalas kebaikan. Aku memaafkanmu atas kesalahan yang telah kamu perbuat padaku. Kamu perlakukan aku dengan baik, dan saya akan membalas budi Anda. Kali ini, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kami akan mencalonkan diri sebagai wakil direktur eksekutif pada putaran ke-6. Saat ini, Sun Shou-kang dan Anda adalah kandidat paling populer. Sun Shou-kang dan saya bertarung dalam perbandingannya. Meskipun Anda sedikit lebih jahat daripada Sun Shou-kang, Anda benar-benar peduli dengan rakyat. Semua yang Anda lakukan adalah demi masa depan Biro ke-6 dan demi stabilitas dan kemakmuran masyarakat. Tapi Sun Shou-kang berbeda. Dia juga egois dan menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Jika orang seperti itu mengambil alih game ke-6, itu pasti akan menjadi pukulan yang menyakitkan bagi orang-orang di dunia. Jadi, saya akan mencoba yang terbaik kali ini, membantu Anda mengatasi semua kesulitan dan membiarkan Anda duduk di singgasana wakil direktur eksekutif. Tentu saja, setelah Anda duduk di posisi ini, kita akan benar-benar seimbang. Mulai sekarang, Anda akan berjalan di jalan yangguan Anda dan saya akan melintasi jalan saya. Air di sumur tidak menyinggung sungai. Kita bisa melanjutkan urusan bisnis normal, tapi saya pasti tidak akan muncul saat itu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui melihat wajah pucat Sister Ming. Dia tahu bahwa tujuannya hari ini telah tercapai. Setelah bangun, dia berkata kepada Tantai Zixuan dan Xiao Chan di sebelahnya, "Ayo pergi, jangan biarkan seseorang menempelkan kematian Ma Tongfeng di kepalaku lagi. Aku punya cukup banyak kotoran di tubuhku. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Tambahkan satu lagi." Tantai Zixuan dan Xiao Chan tercengang. Dia tidak pernah menduganya. Dendam antara Li Fugui dan Sister Ming begitu dalam. Kuncinya adalah, ketika Li Fugui menunjukkan apa yang telah dilakukan Sister Ming. Saudari Ming bahkan tidak membantah. Hal ini juga membuktikan dari sisi bahwa semua yang dikatakan Li Fugui benar adanya. Tentu, ada hal lain yang membuat Tantai Zixuan penasaran. Yaitu tentang kematian Ma Tongfeng.
tepat ketika dia hendak keluar dan bertanya pada Li Fugui bagaimana Ma Tongfeng meninggal. Pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti, berbalik dan memandang saudari Ming, yang sedang duduk linglung di kursi batu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, saudari Ming, saya akan memberitahu Anda sesuatu sekarang. Saya harap Anda tidak memberitahu orang lain tentang hal ini, saat ini. Saya pikir Anda pasti masih memikirkannya. Siapa yang membunuh Ma Tongfeng? Saya akan memberitahu Anda dengan sangat jelas sekarang bahwa Ma Tongfeng dibunuh oleh Fa Keming." Hati Suster Ming menegang. Faktanya, ketika Li Fugui memberitahunya, dia sudah mengira bahwa kematian Ma Tongfeng tidak ada hubungannya dengan Li Fugui. Sekarang si pembunuh keluar dari mulut Li Fugui. Dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Li Fugui. Hanya ada satu hal yang Sister Ming belum yakin. Itu Li Fugui, kenapa kamu tidak membiarkan dia menceritakan masalah ini? Tapi sebelum dia sempat bertanya, Li Fugui sudah berbalik dan pergi. Melihat sosok Li Fugui yang mundur, Sister Ming memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Dia sangat menyalahkan diri sendiri saat ini. Pikirkan tentang itu. Jika saya bisa 100% tulus sejak awal, seperti merawat bunga, dan memiliki kepercayaan penuh pada Li Fugui, mungkin pria luar biasa seperti Li Fugui tidak akan memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Apa yang harus dilakukan? Game ke-6 sudah menghadapi tantangan yang sangat besar. Saat perselisihan di dunia seni bela diri kuno semakin meningkat, anggota generasi tua dari Biro ke-6 sekarang tidak memiliki masalah dalam menangani perselisihan antar keluarga bangsawan, tetapi mereka jelas terlalu lemah untuk menangani sekte tersebut. Kali ini, Li Fugui membantunya. Dapat dikatakan bahwa posisi wakil direktur eksekutif tidak perlu diragukan lagi. Tetapi bahkan jika dia dibodohi, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab dan misi game ke-6 dalam menghadapi kekacauan seperti itu? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Li Fugui berhenti, sama sekali tidak. Sister Ming terus bergumam, setelah mengambil keputusan. Dia melihat dalam-dalam ke arah kepergian Li Fugui. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar dengan air mata kristal. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Meninggalkan paviliun Donghai dan duduk di dalam mobil. Begitu dia meninggalkan gerbang, Suetu dengan cepat bertanya, "Saudaraku, bukankah benar kamu membunuh Ma Tongfeng?" Li Fugui benar-benar memalingkan wajahnya, sedih ekspresi aktif. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka videonya, dan menyerahkan videonya kepada Suetu. "Mari kita lihat baik-baik, haha." Suetu mengambil video itu dan melihatnya dengan cermat. Tampilan ini, dia benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan bertanya pada Li Fugui, "Saudaraku, ini, aku pergi, game ke-6 ini terlalu gila, bukan?" Juga, apa yang dilakukan orang ini? Li Fugui bersandar di kursi. Dia berkata sambil tersenyum, "Tanyakan saja pada duo-duo kapan kamu kembali." Tapi yang pasti Sun Shou-kang 100% akan menangis kali ini. Saat itulah Li Fugui kembali ke hotel, sambil menunggu langkah selanjutnya pada inning ke-6. Chang Sun Feng, Nangong Liang, Cao Xiaoyu dan lainnya datang ke Sekte Tiangang sesuai jadwal. Sesuai aturan, karena Chang Sun Feng mewakili Lembah Baihua, dia juga anggota sekte tersebut, jadi perlakuannya secara alami jauh lebih baik daripada perlakuan terhadap Nangong Liang, Cao Xiaoyu, dan lainnya. Sore ini, sebagai kakak senior Xiao Rongrong, Chang Sun Feng bertemu dengan Xiao Rongrong yang telah ditahan di Sekte Tiangang selama puluhan hari. Setelah bertemu kakak seniorku lagi, Xiao Rongrong langsung menangis. Chang Sun Feng melangkah maju dengan ekspresi prihatin di wajahnya, memandang Xiao Rongrong dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa Xiao Rongrong tidak menderita sakit fisik apapun, dia melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, mereka tidak membuat sesuatu sulit bagimu, bukan?" Xiao Rongrong tidak tahu,
Li Fugui kini telah menjadi pemilik lembah Baihua. Dan mentornya Sun Sanyang kini telah menjadi murid Li Fugui. Adapun kakak laki-lakinya Sun Feng, dia sekarang dianggap sebagai murid Li Fugui. Jadi setelah mendengar judul ini, Xiao Rongrong memandang Chang Sun Feng seolah dia gila. Dia berhenti menangis dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kakak senior, kamu memanggilku apa tadi?" Tentu saja Chang Sun Feng berkata, "Istri Tuan." Alasan mengapa Chang Sun Feng memanggilnya karena ketika dia mengikuti Li Fugui, dia sudah mendengar bahwa Xiao Rongrong sekarang adalah wanita Li Fugui. Pikirkan tentang itu, dia adalah murid Li Fugui, dan dia menyebut Li Fugui sebagai gurunya di hari kerja. Sekarang Xiao Rongrong adalah wanita Li Fugui. Bukankah seharusnya dia menyebut Xiao Rongrong, istri Tuan? Xiao Rongrong benar-benar bingung. Dengan mulut setengah terbuka, dia tidak tahu harus berkata apa. Chang Sun Feng melihat ekspresi Xiao Rongrong. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Omong-omong, guru, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui dengan baik di sini. Karena Anda dibawa ke sini oleh mereka, guru, dia akan membawa dunia seni bela diri kuno ke dalam kekacauan." Bersambung.